لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Babul azkari ba'da sholati. Babul azkari, bab menjelaskan tentang zikir-zikir ba'da sholati, setelah sholat. Babul azkari, bab menjelaskan tentang zikir-zikir ba'da sholati, setelah sholat. Ajma'al ulama'u ala istihbabi zikri ba'da sholati wa ja'at fihi ahadithu kasiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidatin fanadhkuru atrafan min ahammiha. Ajma'a, telah sepakat, al ulama'u, para ulama. Ajma'a, telah sepakat, al ulama'u, para ulama, ala istihbabi zikri, atas kesunahan zikir. Ala istihbabi zikri, atas kesunahan zikir ba'da sholati, setelah sholat. Ba'da sholati, setelah sholat. Waja'as, dan datang, fihi, tentangnya. Waja'as, dan datang, fihi, tentangnya, ahadisu kasiratun, hadis-hadis yang banyak. Ahadisu, hadis-hadis, kasiratun, yang banyak. Nah, ahadisu untuk ditanwinan sabab isim ghair munsharif. Ahadis, ya, segat muntahajumu ilat. Kasiratun, yang banyak, sahihatun, yang sahih. Fi anwa'in, dalam macam-macam. Fi anwa'in, dalam macam-macam, minhu, dari zikir. Minhu, dari zikir, muta'addidatin, yang berbeda-beda. Muta'addidatin, yang berbeda-beda. Panadhkuru, maka kami akan menuturkan. Panadhkuru, maka kami akan menuturkan atrofan, sebahagian. Atrofan, sebahagian, min ahammiha, dari yang paling pentingnya. Min ahammiha, dari yang paling pentingnya. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang salam, salam dalam sholat. Kemarin dikatakan status salam dalam sholat itu adalah rukun, ya, rukun. Sehingga kalau sholat tidak baca salam di akhir, maka sholatnya tidak sah. Nah, sholat dalam sholat itu ada dua. Ada salam yang pertama, ada salam yang kedua. Salam yang pertama statusnya adalah rukun. Salam yang kedua statusnya adalah sunat. Nah, baca salam itu dua kali, baik bagi makmum, bagi imam, atau sholat sendiri, sholat berjamaah dengan jamaah yang sedikit atau banyak, sholat fardu atau sunat, itu salamnya dua kali. Dan setiap satu kali salam menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri. Nah, dari kedua salam tadi yang wajib hanya salam yang pertama. Sehingga kalau salam yang pertama gak dibaca, itu gak baca salam satupun, maka gak sah sholatnya. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunat, dan sunatnya adalah sunat hayat. Tidak baca pun tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sholatnya tetap wajib. Lafadz salam itu tidak sembarangan, harus lafadz salam yang sesuai, yaitu dengan menggunakan lafadz assalamu alaikum. Ya. Bagaimana kalau dibaca salamun alaikum? Gak cukup menurut pendapat yang paling sahih. Bagaimana kalau dibacanya alaikumussalam? Dibalik itu cukup menurut pendapat yang paling sahih, salamnya sah. Nah, kalau ngucapin assalamu alaika, salami alaika, salami alaikum, salamullahi alaikum, salamu alaikum tanpa tanwin, salamu tidak salamun, atau assalamu alaihim, itu gak cukup semuanya.
dan sholatnya batal kalau ngucapin salamnya dengan sengaja dan tahu bahwasanya salam tersebut tidak cukup, batal sholatnya. Adapun ucapan assalamualaikum itu tidak menyebabkan batal sholat, hanya saja tidak dihitung sebagai salam yang dianggap. Artinya harus baca lagi salam yang sesuai sebagai penutup dari sholat. Nah, sehingga salam itu kan disebut sebagai tahallul, penghalal. Ya, kalau takbir atau ihram, takbir yang mengharamkan. Kalau yang menghalalkannya kembali adalah dengan salam. Nah, salam. Bagaimana kalau si imam hanya satu kali salam? Maka si makmum boleh mengerjakan 2 kali salam. Kudu nuturkan imam di nabab salam. Imam sekali, makmum boleh 2 kali. Nah, kalau misalkan imamnya salam, apakah si makmum harus langsung salam atau tidak? Nah, pilihannya, jawabannya adalah tergantung maunya makmum. Kalau imam salam, maka si makmum boleh ikut langsung salam atau nanti belakangan dengan memperlama duduk, dengan memperbanyak bacaan doa. Misalkan imam mah geus salam, ya tiheula 10 menit kemudian si makmum karek salam, teu nanaon. Ya, teu nanaon dengan memperbanyak doa. Kalau mau teu nanaon, sah. Lalu juga kemarin telah dibahas tentang ucapan atau apa yang dilakukan ketika imam mengalami sesuatu dalam sholat, misalkan lupa atau ada kesalahan. Maka untuk laki-laki bacaannya adalah dengan membaca subhanallah. Dengan niat apa? Niat zikir atau niat memberitahu, niat zikir dan memberitahu gitu. Ya, atau dimutlakan, lain ngabejaan, lain zikir. Nah, kalau niat zikir saja itu boleh. Niat zikir dan memberitahu boleh, atau dimutlakan tanpa niat apapun boleh. Nah, yang enggak boleh itu kalau niat memberitahu saja, baca tasbih dengan niat ngasih tahu hungkul, lain niat zikir, maka teu sah salatna batal. Lalu kalau perempuan, cara mengingatkannya adalah dengan tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya adalah dengan memukulkan bagian luar ke bagian dalam. Lain kieu. Nah, kieu. Tong 3 kali deh, lamun 3 kali batal salat. 1 2 3 batal kan, itu gerakan salat. Oke, sekali atau 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zikir-zikir yang dibaca setelahnya sholat. Ini penting untuk dipahami terkait tentang zikir setelah sholat ini. Ternyata zikir setelah sholat itu ada banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi membaca zikir setelah sholat. Lain pastina sholat, setelahnya sholat. Bahkan ada juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu membacanya dengan jahar, dengan bacaan yang lantang. Ada dalilnya. Sehingga ini menjadi dalil bagi kita yang biasa membaca zikir dengan bacaan yang lantang dan dibaca secara berjamaah bersama-sama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah ijma, telah sepakat konsensus tentang kesunahan zikir setelahnya sholat. Jadi baca zikir setelahnya sholat adalah sunnah. Tewajib, menang tewiri dan menang tenanawan. Ngan padah meninggalkan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Ya, meninggalkan sesuatu yang berupa keuntungan akhirat. Kalau setelahnya sholat kita langsung cul indit gitu. Sunat hukumnya setelahnya kita selesai sholat untuk berzikir. Tentang zikir ini terdapat hadis-hadis yang banyak dan statusnya sahih tentang macam-macam zikir yang berbeda-beda. Nah, di sini kata Al-Imam An-Nawawi, kami akan menyebutkan sebahagian saja, dan yang disebutkan di sini adalah yang penting-pentingnya saja. Apa saja? Yang pertama, rawaina, kami meriwayatkan fi kitab Tirmizi, dalam kitab At-Tirmizi. Hitung kagok cenah kade wiridan atau zikir setelah sholat itu bid'ah. Ya dalilnya. Enggak sehari mung wiridan mentong make no kitu.
mau wiridan mun malas wiridan nya entos teu kudu ngabid'ah-bid'ahkeun batur gitu. Da aya dalilna. Fi kitab Tirmizi, dalam kitab Tirmizi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Qila, dikatakan, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ainu naros ya ka Rasul. Ayyud du'ai, doa apa? Ayyud du'ai, doa yang mana? Asma'u, yang paling didengar. Asma'u, yang paling didengar. Maksud paling didengar itu adalah yang paling cepat untuk diijabah. Doa yang paling cepat mendapatkan ijabah. Maksud dari ayyud du'ai asma'. Qala, beliau berkata, Jauful laili, atau jaufa, silahkan. Boleh jaufa, boleh jaufu. Jauful laili, di tengah malam. Jauf itu di tengah. Jadi artinya doa yang dibacakan, yang diutarakan di tengah malam. Al-akhiru, yang akhir. Tengah malam anu akhir, terakhir. Berarti lamun malam dijadikan sepertiga, ya sepertiga malam terakhir. Ya. Waduburu sholawati, dan setelahnya sholat. Waduburu sholawati, dan setelahnya sholat al-maktubati, yang diwajibkan. Setelah sholat yang diwajib, nyata sholat fardu. Tak jadi dalil tentang kesunahan wiridan atau zikir setelahnya sholat fardu. Wacana aya nu mane dubur teh akhir sholat sampai meh salam. Sebut nage dubur mah sabada setelah sholat fardu. Qala, berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadisun hasan, hadis hasan. Dalil yang pertama adalah seorang yang bertanya kepada Rasul. Ya, pertanyaannya, ya Rasulullah, ayu doa asma, doa apa yang paling cepat mendapatkan ijabah? Nabi menjawab, yaitu doa yang dibacakan, yang diutarakan di tengah malam terakhir, ya, dan doa yang dibacakan setelahnya sholat. Nah kan lamun maneh hayang doa na cepat diijabah, tos sholat tong langsung kabur, ya. Tos sholat tong langsung likum leos, tapi minimal ngadoa heula. Karena di antara doa yang paling cepat untuk ijabah adalah doa setelahnya sholat fardu. Wassalamualaikum, assalamualaikum, nyokot HP gitu. Kumaha sukses nanti gitu mengadoana gitu. Terlewatkan sesuatu yang sangat penting gitu. Doa setelahnya sholat fardu adalah di antara doa yang paling cepat untuk mendapatkan ijabah. Hadis yang kedua, warawaina, dan kami meriwayatkan fi sahihil Bukhari, dalam dua sahih Bukhari, wa Muslimin, dan sahih Muslim. Dalam sahih Bukhari dan Muslim, dua kitab hadis yang sahih. Satu sahih Bukhari, yang kedua sahih Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hata anhu, sabab ieu teh aya dua, kahiji Abbas pamannya Nabi dan anaknya Abdullah ya bin Abbas, disebut sebagai Ibnu Abbas. Dua nana sahabat. Kahiji Abdullah, nu kadua Abbas. Abbas pamannya, Abdullah adalah keponakan berarti. Sepupu merenya, sepupu. Ibnu Abbas sebutna sepupu Nabi, sehingga gelarna radhiyallahu anhuma, keduanya Abdullah dan Abbas. Qala, beliau berkata, kuntu, dulu aku, berarti lamun kuntu teh menyatakan sesuatu yang telah terjadi. Kuntu, dulu aku, a'rifu, aku tahu. Arifu, aku tahu, in qidha'a sholati Rasul, selesainya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. In qidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selesainya salat Rasulullah sallam, bitakbiri, dengan takbir. Kalau lihat syarahnya dalam Lawami'ul An'ar, takbir di sini maksudnya adalah zikir. Bitakbiri, dengan zikir. Wa fi riwayati Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, kunna, kami, lain kuntu cenah dina muslimah, tapi
dengan ungkapan kunna na'rifu berarti lamun dina ieu mah kuntu a'rifu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fi sahihaihima dalam dua sahih Bukhari Muslim, fi sahihaihima dalam dua sahih Bukhari Muslim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah. Hadis yang kedua terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dulu ini berarti Ibnu Abbas menceritakan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Dulu aku tahu selesainya salat Rasul itu adalah ketika terdengar suaranya takbir. Nah, ulama menyebut ucapan beliau ini diihtimalkan, ya, diarahkan kepada beliau itu masih kecil. Jadi pas letik, kan nuletik mah henteu diharuskan berjamaah. Nah, ketika terdengar suara Rasul berzikir, maka sholatnya geus beres berarti. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya Rasul itu baca zikirnya jahar. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mendengar bacaan zikir Nabi sebagai pertanda bahwasanya sholatnya Nabi telah selesai. Itu dibaca najahar gitu. Sehingga ku Ibnu Abbas kadangu. Nah, aya oge anu ulama menyebut bahwasanya Ibnu Abbas itu berjamaah, akan tetapi di posisi yang sebagai masbuk gitu, di belakangan. Jadi nyahona selesai Nabi teh adalah dengan berzikir. Wa fi riwayatin, terus lanjut, dalam riwayat lain terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim juga masih dari Ibnu Abbas, anna raf'a sauti, sesungguhnya meninggikan suara, anna raf'a sauti, sesungguhnya meninggikan suara, bizikri, dengan zikir, hina yansarifu, ketika selesai beranjak, indit, annasu, orang-orang, minal maktubati, dari salat fardu, karena ada ala ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata dari hadis yang kedua ini, nah, kata Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas meninggikan suara pada waktu zikir itu, ya, ketika selesai salat fardu itu ada pada masa Rasul. Nah, aku tetangga sebelah disebut bid'ah gitu kan. Ya, suara baca zikir tarik gitu disebut bid'ah. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas, kuntu, dulu aku a'lamu, aku tahu, idzan sarafu, ketika selesai bubar sarafu, bizalika, dengan hal tadi, idza sami'tuhu, ketika aku mendengarnya. Nyahona teh pas ngadangu. Jadi nyahona salat selesai teh ketika mendengar zikir. Oh, berarti zikir nanti lamun kadangu berarti tarik, lamun tertarik mau maka kadangu kan gitu. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya bacaan zikir dengan jahar itu ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraina, dan kami meriwayatkan fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, an Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu. An Saubana, oh Sauban ge berarti isim ghair munsharif. Khafadna ku fathah, Saubana, itu Saubani. Sauban teh alamiah sarta ajam. An atau ziyadah alif nun. An Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan sarafa, ketika selesai bubar, min salatihi, dari salatnya, istighfar, beliau beristighfar, salasan 3 kali. Istighfar, beliau istighfar atau memohon ampunan, salasan 3 kali. Waqala, dan beliau berkata, Allahumma anta salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata,
Rasul itu biasa kalau kana itu selain waktunya telah berlalu menceritakan sesuatu yang telah, itu juga menunjukkan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Jadi tidak hanya dilakukan sesekali tapi itu berulang. Karena Rasulullah berarti ini sudah jadi kebiasaannya Rasul. Jadi Rasul itu ketika selesai dari salatnya biasa membaca atau selalu membaca istighfar 3 kali. Ya, dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kila dikatakan lil Auza'i kepada Al-Auza'i. Kila dikatakan lil Auza'i kepada Al-Auza'i. Wa huwa, dan Al-Auza'i ahadur ruwatil hadis adalah salah satu perawi hadis. Imam Al-Auza'i ini ditanya, dan beliau ini merupakan salah satu dari perawi hadis yang tadi. Ditanya, apa pertanyaannya? Kaifal istighfaru, gimana istighfarnya? Kaifa, bagaimana, al istighfaru istighfar. Ditanyakan kepada Al-Imam Al-Auza'i yang merupakan salah satu perawi dari hadis. Ada yang menyebut yang bertanya tadi bernama Abul Abbas Al-Walid bin Muslim Al-Qurshi rahimahullah. Ditanyakan gimana istighfarnya. Tadi kan Nabi setelahnya salat itu baca istighfar. Bacanya gimana? Ditanya kepada perawi hadisnya, salah satu perawi hadisnya. Kalau beliau berkata, taqulu, engkau mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Itu kok 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini jadi menjadi dalil bolehnya cukup dengan astagfirullah. Teu bisa cenah nu panjang heuh ge tenan naon. Nabi ge pernah baca anu pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tong sampaikan nu panjang teu bisa gini ya. Nu pendek ge henteu geus salam teh langsung balik. Naon da teu bisa wiridan, teman teu bisa maca istighfar acan kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Manya teu bisa kan gitu. Simbol sebetulnya mah teu kudu ayeuna astagfirullahalazim li wali wa teu bisa mah cukup istighfar 3 kali ge cukup. Nah, penting orang berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah bacaan istighfar yang diterangkan oleh Al-Auza'i. Waraina, dan kami meriwayatkan fi Sahih Al-Bukhari, dalam 2 Sahih Bukhari wa Muslimin dan Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, la Rasulullah dibaca nasab fathah tandana nahaning sabab aya anna. Anna teh termasuk karena salah satu amil nawasib. Anna ya, huruf anu nganasobkeun anna. Anna, inna, la'ala anu nganasobkeun kana mubtada khobar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, beliau ada. Berarti kana tadi menunjukkan sesuatu yang telah terjadi dan menjadi kebiasaan. Idza farago, ketika beliau selesai minas salati, dari salat, wassallama, dan salam, qala, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayatnya dalilna ayat takkan baca. Nah, kamari ti heula dina buku anu tos dipegang nu wajib dihafal. Nah, eta kade tos dituliskeun wajib dihafal. Ya, wajib dihafal. Kayak ieu na aya naon, aya tesna gitu. Saha we nu ngetes sama ge. Ya, tapi wajib dihafal. Tong sampai ka ngaku pernah ngaji tapi wiridan teu bisa-bisa oh tuh bisa cenah, minimal nu pendek astagfirullah, astagfirullah. Nya tuh bisa aneh teh. Apa cenah bacaannya? Nabi
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dza jadi minkal jadu. Doa Nabi itu bacaan Nabi nyata apal. Wayahna kudu apal wayahna. Warawaina dan kami meriwayatkan fi sahih Muslimin dalam sahih Muslim. Warawaina dan kami meriwayatkan fi sahih Muslimin dalam sahih Muslim an Abdullah bin Zubair dari Abdullah bin Al-Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kalau anhuma keduanya sahabat. Anahu bahwasanya kana ada yaqulu beliau mengucapkan dubura kulli sholatin setelah setiap salat hina yusallimu ketika membaca salam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wal fadlu wa lahus sana'ul hasan. Itu riwayatna. Di urang mah tegalib bacaan ieu nya. Meskipun tegalib silahkan baca sami eta ge riwayatna. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini salah satu zikir yang dibaca Nabi pula. Gimana bacanya? Sok sami-sami. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wal fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Qala berkata Ibnu Zubair. Siapa tadi Ibnu Zubair teh? Abdullah. Wa kana dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu, beliau membaca tahlil. Tahlil itu naon? La ilaha illallah. Bihinna dengannya. Dubura kulli sholatin, setelah setiap salat. Dubura kulli sholatin, setelah selesai salat. Nah, itu adalah tentang kesunahan zikir setelahnya salat dan dalil tentang Rasul membaca zikir dengan jahar dan itu terjadi pada masa Rasul. Kata Ibnu Abbas itu sebagai pertanda bahwasanya Rasul salatnya selesai adalah dengan terdengarnya bacaan zikir. Dan bacaan-bacaan zikir yang Nabi baca ada istighfar ya, ada Allahumma anta salam, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Allahu a'lam.